Kasus siswa keracunan menu program makan bergizi gratis terus berulang di Indonesia. Per Oktober 2025, sudah ada lebih dari 11.000 anak di Indonesia yang mengalami keracunan dari program makan bergizi gratis. Padahal, program MBG seharusnya dibuat agar anak-anak tidak kelaparan dan mendapatkan gizi yang cukup. Tapi, angka keracunan justru malah semakin terus naik, dan itu menunjukkan satu hal penting. Ada kegagalan sistemik dalam tata kelola MBG, seperti sistem yang tidak siap, pengawasannya lemah, dan pelaksananya banyak yang tidak kompeten. Lebih kacaunya lagi, anggaran untuk MBG justru malah ditambah. Di tahun 2025 saja, anggarannya sudah sangat besar, yaitu berjumlah 71 triliun yang dananya berasal dari APBN. Dan tahun depan, di 2026, dana tersebut justru ditingkatkan sampai 5 kali lipat, menjadi 335 triliun. Di balik carut-marutnya MBG ini, kalian penasaran nggak sih siapa orang-orang yang sebenarnya berada di balik dapur MBG? Dan kenapa bisa program sebesar ini tetap dijalankan, walau tanpa kesiapan yang matang? Dengan berbagai masalah dan juga carut-marut dari pelaksanaan program MBG ini, maka kami melakukan penelusuran lebih lanjut untuk menemukan adanya indikasi praktik patronase dan juga konflik kepentingan yang diduga kuat hinggap di dalam yayasan yang menjadi penyedia dari MBG ini. Kami mengumpulkan daftar sebanyak 220 yayasan yang berasal dari laman Badan Gizi Nasional dan juga dikumpulkan dari pemberitaan media, yang kemudian 220 yayasan tersebut dicari aktenya di portal milik Dirjen Administrasi Hukum Umum milik Kementerian Hukum Republik Indonesia, hingga datanya mengerucut menjadi 102 yayasan yang datanya dapat diakses dan kemudian diolah lebih lanjut. Secara sampel, data tersebut sudah mewakili keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia, yaitu berjumlah 38 provinsi. Dan dalam temuan ini, afiliasi yang dimaksudkan adalah keterhubungan dari individu-individu di dalam yayasan yang namanya tercatat pada akte yayasan, yang kemudian memiliki keterhubungan dengan individu lain maupun institusi lainnya. Sebelumnya juga sudah ditemukan hasil investigasi dari Tempo yang mengungkap bahwa setidaknya ada 7 yayasan penyedia SPPG atau pelaksana mitra MBG yang dikelola langsung oleh Prabowo dan juga lingkaran terdekatnya. Hasil penelusuran kami menunjukkan adanya temuan pada sejumlah kategori ini. Di antaranya 28 yayasan terafiliasi dengan partai politik, kemudian 18 yayasan terafiliasi pebisnis dan swasta, 12 yayasan terafiliasi dengan birokrasi pemerintahan, 9 yayasan terafiliasi dengan kelompok relawan dan atau ormas pendukung kampanye Pilpres 2024, 7 yayasan terafiliasi circle dan orang dekat pejabat, 6 yayasan terafiliasi militer, 4 yayasan terafiliasi dengan mantan penyelenggara negara, 3 yayasan terafiliasi dengan individu yang pernah tersangkut dalam kasus korupsi, dan 2 yayasan terafiliasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Pada kategori yang pertama, kita mulai pada afiliasi terhadap partai politik. Sebagaimana teman-teman bisa lihat bahwa Partai Gerindra yang juga dipimpin oleh Presiden Prabowo menempati urutan pertama sebagai partai yang terafiliasi dengan individu paling banyak di yayasan penyedia MBG. Posisi selanjutnya diikuti dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang terafiliasi dengan 5 yayasan, dan kemudian ada Partai Amanat Nasional atau Partai PAN yang terafiliasi dengan politisi yang berada di 3 yayasan. Dari 44 politisi yang tadi ditemukan, ada 4 anggota legislatif yang saat ini masih aktif menjabat. 4 orang tersebut terbagi dari 1 anggota legislatif di tingkat nasional dan 3 orang anggota legislatif di tingkat daerah. Selain 4 nama anggota legislatif yang masih aktif menjabat, ada juga 4 nama lainnya yang pernah tersangkut dalam kasus korupsi yang ternyata merupakan bagian dari yayasan penyedia MBG. Dengan adanya sejumlah nama yang pernah tersangkut dalam kasus korupsi ini, maka kita patut mempertanyakan apakah proses untuk mengecek rekam jejak dan juga kualifikasi dari yayasan untuk bisa diterima sebagai penyedia SPPG sudah dilakukan dengan cukup baik atau belum. Pada temuan berikutnya, kami menemukan adanya jejak keluarga polisi di balik dapur MBG yang ditemukan melalui Yayasan Kemala Bayangkari. Dari hasil penelusuran kami, ada 3 nama
petinggi di kepolisian yang bisa ditemukan dari yayasan ini. Yang pertama adalah Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo yang merupakan suami dari ketua yayasan ini. Kemudian Kapolri Listio Sigit Prabowo yang merupakan suami dari pembina yayasan ini. Dan juga penasihat khusus untuk reformasi Polri sekaligus mantan Kapolri Ahmad Dofri yang merupakan suami dari pembina Yayasan Kemala Bayangkari. Dengan hubungan kekerabatan berupa suami istri tersebut, maka kita bisa melihat bahwa yayasan ini mengarah kepada para petinggi di kepolisian. Temuan kami berikutnya menunjukkan hubungan dengan aparat penegak hukum lain, yaitu kejaksaan. Kami menemukan adanya jejak jaksa di balik MBG swasta yang mana mengarah ke Yayasan Inklusi Pelita Bangsa. Di dalam yayasan ini ada dua jaksa, yaitu Reda Mantovani dan juga Denny Ahmad. Reda merupakan Jaksa Agung Muda bidang intelijen, sedangkan Denny merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Keterkaitan antara yayasan ini dengan penyediaan MBG dilaksanakan dalam bentuk skema MBG swasta. Ketidakjelasan pelaksanaan skema MBG swasta ini juga terjadi akibat tidak adanya transparansi data dan informasi berkaitan dengan tata kelola dan juga pelaksanaan program MBG. Dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan MBG justru berbahaya bagi proses pengawasan dan juga penegakan hukumnya. Bagaimana kemudian apabila di waktu mendatang ditemukan sejumlah permasalahan bisa berupa keracunan ataupun juga dugaan kasus korupsi yang terjadi di balik pelaksanaan MBG ini. Tentu hal ini akan sulit diawasi apabila APH-nya justru ikut terlibat dalam proses pelaksanaan MBG. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan skema MBG swasta? Sayangnya, dengan tidak adanya suatu peraturan teknis yang menjadi landasan dari pelaksanaan MBG, menjadikan tidak ditemukan satu penjelasan khusus yang menjelaskan apa itu skema MBG swasta. Tetapi dalam proses wawancara yang dilakukan oleh tim ICW dengan Kepala BGN yaitu Bapak Dadan Hindayana, disebutkan bahwa semua pelaksanaan MBG yang dilakukan di seluruh Indonesia itu pasti berafiliasi dan sudah melewati proses koordinasi dan juga verifikasi dengan BGN. Dengan demikian, disebutkan juga tidak ada satupun SPPG yang berada di luar dari sistem yang sudah dibentuk dan dilaksanakan oleh BGN. Artinya, skema MBG swasta yang dijalankan oleh yayasan ini tidaklah berbeda dengan skema MBG yang dijalankan oleh yayasan-yayasan lainnya yang menjadi penyedia SPPG dalam program MBG ini. Kami juga menemukan adanya sejumlah yayasan yang terkait dengan individu yang punya latar belakang sebagai militer. Sebagaimana teman-teman bisa lihat, ada 6 yayasan yang mana ditemukan punya afiliasi dengan militer. Dari 6 yayasan tersebut, ada sejumlah nama militer aktif yang diduga terkait dengan pelaksanaan MBG. Selain nama-nama tadi, ada juga 19 purnawirawan militer yang ada di balik yayasan pengelola MBG. Temuan berikutnya adalah yayasan yang berisikan tim pendukung dalam pemilihan presiden. Dalam kategori ini, kami menemukan ada 5 yayasan yang terafiliasi dengan individu yang pernah menjadi pendukung dari pasangan calon Prabowo dan Gibran. Selain itu, ada juga 2 yayasan lainnya yang terafiliasi dengan individu pendukung dari pasangan calon Anies Muhaimin dan 2 yayasan juga yang terafiliasi dengan individu pendukung dari Joko Widodo. Bentuk afiliasi tersebut bisa berupa keikutsertaan ataupun jabatan struktural individu di dalam yayasan pada organisasi masyarakat maupun kelompok relawan lainnya yang pernah menjadi bagian dari tim pemenangan dari para pasangan calon tersebut. Selanjutnya teman-teman, pada kategori berikutnya kami menemukan adanya sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan individu yang memiliki jabatan di birokrasi pemerintahan. Ada 12 yayasan yang kami temukan dan 2 diantaranya merupakan Badan Gizi Nasional yang merupakan atau yang mendapatkan mandat untuk melakukan penyelenggaraan dari program MBG ini. 12 yayasan tersebut terbagi di tingkat pusat dan juga daerah. Ada 5 yayasan yang afiliasinya terhadap institusi di tingkat pusat dan juga 7 yayasan lainnya yang terafiliasi dengan institusi di tingkat daerah. Pada yayasan yang terafiliasi di tingkat pusat yang jumlahnya ada 5,
2 yayasan diantaranya terafiliasi langsung dengan tenaga ahli dan juga tim teknis dari Badan Gizi Nasional. Teman-teman bayangkan, Badan Gizi Nasional itu adalah badan yang mendapatkan mandat untuk bisa melakukan penyelenggaraan dari pemenuhan gizi nasional. Di dalamnya, ia juga dimandatkan untuk bisa melakukan upaya pemantauan dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan gizi nasional. Ketika justru orang-orang yang terafiliasi dengan BGN malah ikut menyediakan MBG, bagaimana proses pengawasan tersebut bisa dilakukan dengan baik? Teman-teman bisa lihat di layar ada 7 yayasan yang punya afiliasi dengan institusi di tingkat daerah. Dari 7 yayasan di tingkat daerah, ada 2 yayasan yang mana individu di dalamnya punya keterkaitan dengan jabatan sebagai mantan penjabat di tingkat daerah. Ada Yayasan Pendidikan Islam atau YAPIS di Tanah Papua, yang mana Muhammad Musaat sebagai ketuanya itu merupakan mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan. Kemudian ada Yayasan Lazuardi Kendari yang didirikan oleh Zayat Kaimuddin, yang dimana dia pernah menjabat sebagai penjabat Bupati Muna. Temuan lainnya, kami menemukan ada 18 yayasan yang mana individu di dalamnya memiliki afiliasi dengan sektor bisnis ataupun swasta. Kemudian ada juga 7 yayasan mitra MBG yang terafiliasi dengan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara alias orang dekat pejabat. Kenapa semua temuan ini berbahaya? Karena dari apa yang tadi kita lihat bersama, ini mengindikasikan bahwa program MBG itu syarat akan praktik patronase yang dijalankan oleh rezim Prabowo dan juga Gibran. Pelaksanaan program MBG sangat mungkin untuk dijadikan wadah bancakan dan sarana untuk mencari keuntungan bagi orang terdekat dan orang-orang yang berada di lingkaran pemerintahan saat ini. Bila demikian, maka bukan penerima MBG yang pada akhirnya diuntungkan, tapi justru kelompok-kelompok yang dengan sengaja terlibat agar bisa mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan proyek ini. MBG sudah dijadikan sebagai sarana yang mengakomodir politik patronase atau politik balas budi yang dikelola dan dijalankan oleh rezim Prabowo Gibran. Hal ini bisa terjadi sebagai bentuk balas budi atas dukungan elektoral yang sempat diterima pada pemilihan presiden lalu, maupun juga sebagai bagian untuk mengakomodir, mengamankan, dan menjaga loyalitas dari para jejaringnya agar bisa memberikan dukungan elektoral pada kontestasi mendatang. Jika hal yang demikian yang terjadi, maka penerima manfaat dari program ini, yaitu siswa dan juga ibu hamil dan juga ibu menyusui, tidak akan bisa sepenuhnya mendapatkan manfaat dari program MBG. Yang mendapatkan manfaat dan keuntungan justru elit yang berada di lingkaran pemerintah dan rezim saat ini.